pengetahuan di dunia. Nah, di antara buku-buku yang terbakar itu masih ada sisa-sisanya adalah buku-buku tentang motivasi menuntut ilmu pengetahuan. Bagaimana orang berpindah dari satu negeri ke negeri lain demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena zaman dulu orang mencari ilmu adalah murid mencari guru. Di mana ada guru yang hebat, umpamanya di Medan, dia pergi ke sana. Ada di Jakarta, murid pergi ke sana. Inilah yang menjadi guru-guru besar pula dia kemudian hari. Berbeda dengan sekarang. Dengan sekarang banyak guru yang mencari murid. Kalau dulu murid mencari guru, dicarinya murid yang mencari ilmu. Sekarang malah terbalik. Nah, di antara buku-buku itu tadi berisi tentang sejarah para ilmuwan masa lalu. Ada namanya Al-Battani, ada Al-Khawarizmi, ada Al-Farabi, ada namanya Al-Zahrawi dalam bidang kedokteran, ahli bedah. Banyak sekali. Al-Battani ini dalam bidang fisika, dalam bidang ilmu bumi dan antariksa. Ada tercatat di sana. Kemudian lagi mencatat tentang ilmuwan-ilmuwan dalam bidang spiritual, dalam bidang tasawuf, dalam bidang filsafat, dan banyak bidang-bidang antara lainnya. Dalam bidang tasawuf terkenal ada namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, ada namanya hakim di Baghdad, itu yang dinyanyikan orang selalu di pesantren, Abu Nawas. Kayak irama azan tadi itu. Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala nabil jahimi. Itu tercatat di antara buku-buku kumpulan dari orang-orang yang terkenal dalam bidang syair-syairnya. Pesan-pesannya mendorong untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Abu Nawas ini katanya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, rasanya diriku ini tidak cocok untuk masuk surga. Kenapa? Karena banyak dosaku ya Allah. Tak cocok rasanya, tak pantas. Surgamu begitu indahnya, kekal, yang tidak ada bandingnya. Tak cocok diriku yang kotor ini dimasukkan ke dalam surga yang begitu bersih. Itu yang ditangiskan oleh Abu Nawas. Lastu lil firdausi ahla. Lastu itu tak mungkinlah aku lil firdausi masuk ke dalam firdaus surga. Ahla, aku menjadi penghuni surga. Tak layak ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kalau aku tak masuk surga, lalu aku dimasukkan ke neraka, aku tak kuat masuk neraka. Wala aqwa 'alan nari, aku tak kuat berhadapan dengan neraka-Mu. Nah, masuk surga tidak layak, masuk neraka tidak kuat, tak lain dan tidak bukan ya Allah, satu-satunya cara Engkau ampunkan dosaku. Masya Allah. Itu dia merayu Tuhan. Abu Nawas itu. Abu Nawas itu adalah penasehat hakim di Baghdad. Jadi antara hakim itu ada penasehatnya. Dia itu penasehatnya. Disuruh dia jadi hakim nggak mau. Kalau jadi penasehat mau. Itu dia Abu Nawas itu. Nah, itulah syair yang sangat terkenal. Masih panjang syairnya. Yang kedua, buku-buku hampir terbuang itu tentang syairnya Rabi'ah Al-Adawiyah dengan Sufi Mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Tidak ada lain di dunia ini yang kuinginkan adalah cinta ya Allah. Cintaku adalah cinta padamu ya Allah. Ilahi
ya Allah ya Tuhanku, anaratin nujum, bintang-bintang telah gemerlapan, wa namatil uyun, mata-mata semuanya telah tidur. Nah, inni atani maqama rabbi, di saat itulah aku datang kepadamu ya Allah, di saat mata sedang bertiduran, di saat bintang gemerlapan. Wa ghallaqatil muluku abwabuha, di saat pintu-pintu istana telah terkunci, semuanya hening, diam, suara jengkrik yang terdengar sayup-sayup jauh. Di saat itulah aku bangun, aku datang ya Allah. Inni atani maqama rabbi, aku datang menghadap makammu, keredaanmu ya Allah. Itulah mahabbahnya Rabi'ah Adawiyah juga terkumpul dalam buku-buku yang memberi motivasi kita beribadah, menuntut ilmu. Nah, nama aliran sufinya Rabi'ah Adawiyah ini aliran mahabbah. Dasarnya dari Al-Quran Al-Karim, surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-24. Seandainya anakmu, istrimu, hartamu engkau lebih cintai daripada cinta Allah, maka engkau belum akan mendapatkan ridha Allah. Nah, jadi kita harus cinta kepada Allah, cinta yang betul-betul cinta segalanya, lebih cinta daripada anak, istri, harta, segala pun. Hanya engkaulah yang disebut dengan asyaddu hubban lillah, yang betul-betul sangat cinta hubban lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun takkan kuhiraukan demi cintaku kepada Allah. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah ini sezaman dengan Hasan Al-Basri. Karena dia seorang janda, maka mau dilamar oleh seorang ilmuwan juga, seorang fuqaha, seorang sufi yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan namanya Hasan Al-Basri, itu orang Basra. Jadi Hasan Al-Basri ini mau melamar dia. Apa katanya? Aku takkan tergantikan cintaku kepada Allah, wahai Hasan Basri, kecuali engkau bisa menjawab pertanyaanku. Apa pertanyaan yang harus dijawab? Kalau nanti aku mati, wahai Hasan Basri, aku nanti masuk surga atau masuk neraka? Kalau engkau bisa menjawabnya, aku terima lamaranmu, katanya. Lalu Hasan Basri menjawab, engkau masuk surga menurut tanda-tandanya yang ada di dunia. Apa tanda-tandanya orang masuk surga? Ringan hatinya melaksanakan ibadah, cinta kepada Allah, suka mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Itu namanya dia masuk surga. Kenapa? Sudah ada tanda-tandanya di dunia. Maka tersenyumlah Rabi'ah Adawiyah. Hasan Basri menyatakan, katanya, aku akan masuk surga. Ya, yang paling ditanyakan adalah niatmu, katanya. Apakah kamu mencintai Allah itu niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, atau engkau didorong oleh yang lain-lain, atau keputusasaan atau kemarahanmu terhadap dunia sehingga kamu membenci dunia, hanya cinta kepada Allah? Itu jawabannya. Akhirnya tidak lama sudah itu, siapa yang meninggal? Rabi'ah Al-Adawiyah. Tidak jadi dia berkeluarga, menikah ya. Jadi orang mengatakan dia sendiri seumur hidupnya sampai dia meninggal dunia. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kisah seorang cinta ilmu, namanya Ahmadi. Yang Ahmadi ini ibunya tukang cari kayu api, tapi dia ingin sekolah seperti orang yang lain. Tidak mampu, nak, kata siapa, kata ibunya. Ya, kalau ibu tidak mampu menyekolahkan aku hanya mengintip dari belakang bagaimana guru-guru mengajarkan. Ketika guru datang, dia berada dekat itu, dia melarikan diri.
Waktu guru tidak ada, dia pergi dekat jendela, dia pelajari orang menulis di kertas, dia menulis di atas tanah, kadang-kadang di telapak tangannya. Akhirnya setelah sampai 7 tahun justru dia menguasai dibandingkan dengan murid di dalam kelas. Dia lebih menguasai daripada dia berada di luar kelas. Kenapa? Kecintaannya tinggi si Ahmadi tadi terhadap ilmu pengetahuan. Maka kata ibunya, kamu tidak bisa bersekolah di sini, kamu tak pernah bayar uang sekolah, kamu mencuri ilmu dari sebalik jendela, itu pekerjaanmu. Malu di negerinya, ibu izinkan aku merantau, ya, ingin aku pergi ke tempat yang jauh, aku ingin menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Tidak apalah, nakku, jualah pakaian ibu, pakaian yang lama yang sutra peninggalan ayahmu, boleh kamu jual, ambillah untuk membeli kuda. Berangkatlah kamu ke negeri yang jauh. Berangkatlah dia. Ketika dia berangkat sampai di padang pasir, rupanya air yang dia bawa kececeran, saking semangatnya. Tak sadar dia di mana kececerannya airnya itu yang dia taruh di kuda itu. Dan makanannya roti, air tidak ada. Sampai di tengah padang pasir dia haus, tidak ada apa-apa. Maka waktu itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku lihat ke depan tidak ada satupun pohon, hanya pasir saja. Ke belakang, kalau aku mundur ke belakang berhari-hari lagi berjalan. Ke kiri ke kanan tidak tahu alamatnya. Mau ke depan, ini kudanya juga sudah macet, tidak dikasih minum. Dia juga susah. Kudanya masih bisa jalan, dianya yang tidak tahan lagi, panas terik matahari. Di saat itulah tersesat ke daerah dia sedang istirahat itu. Dia tidak ada payung, hanya berteduh di bawah bayang-bayang kudanya. Di saat itulah lewat seekor kijang. Kijang itu hamil, mengandung. Dia bawa pisau, dia potong itu kijang betina itu. Ada anaknya masih kecil rupanya, walaupun dia hamil masih kecil, 1 ekor. Nah, dia makan anak kijang itu dia makan sehingga dia kenyang. Tapi dia haus, tidak ada air. Waktu dia berteduh di bawah kudanya, nampaklah keringat kudanya itu bercucuran. Nah, diminumnya saja oleh dia keringat kuda itu. Tapi badannya mulai merasa lega. Hausnya hilang, laparnya hilang, berangkat terus. Nah, sampailah pada suatu negeri. Rupanya di negeri itu yang rajanya perempuan, ayahnya baru meninggal dunia. Ada pertandingan di sana, perlombaan siapa yang bisa mengalahkan menjawab pertanyaan dari ratu. Nah, raja perempuannya ratu ya. Siapa bisa mengalahkannya, dia boleh menikah dengan wanita itu. Tapi siapa yang tidak dapat menjawab, siapa kalah, harus dipenggal lehernya. Berani apa tidak? Banyak orang yang tidak berani, dan ada juga yang satu-satu yang terpenggal. Akhirnya dia mendaftar, saya ingin menjawab segala pertanyaannya, tapi pertanyaannya seluruh dalam bidang keagamaan. Singkat cerita, dibawalah dia ke hadapan raja wanita itu, diberikan 4 pertanyaan. Pertama, pertanyaannya tentang ayat-ayat Al-Quran. Adakah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung dusta? Adakah hadis-hadis yang mengandung dusta? Itu pertanyaannya. Mirip dengan pertanyaan orientalis tadi. Nah, setelah ditanya seperti itu, diuraikannya 40 pertanyaan. Dapat dijawab ke-40-nya itu oleh si Ahmadi tadi. Nah, kemudian sampai gilirannya